maka segala macam identifikasi secara teologis dari Quran maupun dari sejarah Islam akan merugikan Palestina. Karena apa? Yang jelas Quran tidak menyebut kata Yerusalem. Jadi Yerusalem itu bangunan yang menjadi sangat penting sentral, itu adalah yang disebut Beit Hamikdash, bait suci. Pertama-tama dibangun di zaman Raja Israel kuno, yaitu Salomo. Tapi bait Allah ini mengalami penghancuran pada masa Nebukadnezar. Lalu orang-orang Israel mengalami pembuangan di Babel. Kemudian ketika Tuhan berkehendak mengembalikan mereka kembali ke tanah suci, mereka pun kembali ke tanah suci. Bait Allah yang sudah hancur itu lalu diusahakan untuk dibangun kembali. Maka mulai pada zaman Esra, Nehemia, bait Allah itu mulai dibangun kembali. Nah, di dalam upacara Yahudi di Yerusalem itu pusatnya ada di Bait Allah, Yerusalem. Diperingati setiap tahun baru Yahudi yang dikenal Rosh Hashanah. Mereka membaca teks itu, Kejadian pasal 22 ayat 2, tetap orang Samaria juga melakukan ritual yang sama. Disebutkan misalnya di sana tentang perintah untuk mengorbankan Iskak. Orang Yahudi memahami Paskah itu apa? Paskah keluaran dari tanah Mesir. Maka setelah mereka memecah-mecahkan roti, meminum anggur itu, mereka mengatakan sekalipun inilah kisah Paskah di mana Tuhan dengan tangannya yang perkasa telah menyelamatkan bangsa kita dari perbudakan di tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sekalipun kita memiliki kecerdasan, kekayaan, hikmat, apapun, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan kisah penyelamatan Paskah. Lalu pada saat orang Yahudi sudah dibuang, diaspora, dia menambahkan frasa begini pada saat perayaan Paskah. Hari ini, dulu kita bangsa budak, kita bangsa merdeka. Harapannya menjadi bangsa merdeka. Tahun depan kita di Yerusalem. Hari ini kita di sini, tahun depan kita di Yerusalem. Maka ini unik ya, bangsa yang sangat unik. Sudah terpencar-pencar di seluruh dunia selama 2000 tahun. Sejak kapan? Sejak runtuhnya Bait Allah. Pada masa Jenderal Titus, kalau menurut penanggalan kita sekarang 5 Agustus tahun 70 Masehi. Atau bertepatan dengan tanggal Tisa B'Av, tanggal 9 bulan Ibrani Ab, tahunnya 823 setelah berdirinya kota Roma, kalau menurut kalender Julian. Itu bertepatan dengan 5 Agustus tahun 70 Masehi, kira-kira jam 3 petang. Bait Allah itu dilalap oleh api memasuki ruang Maha Kudus. Dan waktu itu menurut dokumen Yahudi yang bernama Megillot Ta'anit, gulungan puasa, itu dokumen ditulis tahun 160 Masehi. Sejak saat itu orang Yahudi harus puasa perkabungan di Bait Allah, dan sampai sekarang mereka menangisi itu di bekas sisa tembok satu-satunya yang dikenal oleh orang non-Yahudi dengan tembok ratapan. Istilah tembok ratapan itu sebetulnya ejekan orang non-Yahudi. Lebih populer disebut dalam bahasa Arab Haitun al-Mubaka, tembok ratapan. Orang Yahudi sendiri suka menyebut dengan tembok barat, Hakotel Hama'arafi, tembok barat. Maka melalui deskripsi singkat ini menunjukkan betapa pentingnya Yerusalem bagi orang Israel selama 2000 tahun, sejak tahun 70 sampai nanti dia memproklamirkan kemerdekaannya, itu kemerdekaan Israel tahun 1948, bayangkan. Jadi lebih kurang kira-kira 1990
sepuluhan tahun kira-kira, hampir kira-kira dari tahun 70 Masehi sampai tahap 1948. 1900 tahun lebih mereka terpencar-pencar di seluruh dunia, dan mereka kembali ke tanah air mereka semula, yaitu Israel. Itu catatan Alkitab, itu nubuatan Alkitab, ya kan? Karena itu unik, bagaimana hukum internasional tidak kalang kabut dalam menentukan status Israel. Sementara negeri itu sudah mengalami pendudukan demi pendudukan dari kekuasaan bangsa asing. Maka karena pentingnya pentingnya kota suci Yerusalem, secara khusus kota suci Yerusalem yang disebut Ir HaKodesh, kota suci Yerusalem, tetapi juga Eret HaKodesh, tanah suci Israel, atau Eret Yisrael, tanah Israel. Itu begitu penting bagi orang Yahudi. Nah, lalu secara kronologi dari zaman ke zaman, kita melihat bagaimana sekarang ini kota suci Yerusalem secara khusus dan tanah Israel pada umumnya itu menjadi perebutan antara Israel dan Palestina. Nah, ada yang membawa dalil agama, ada yang tidak membawa dalil agama, dan itu menarik. Karena apa? Ya, banyak orang Kristen bingung kemudian menyikapi itu. Katanya itu Israel menjajah Palestina, Pak. Nah, orang lain lagi mengatakan, oh tidak, itu memang haknya Israel. Tapi yang satu ekstrim mengatakan pokoknya peta Israel harus tidak boleh ada di muka bumi. Itu tuntutannya Hamas, tuntutannya kelompok-kelompok Islam garis keras. Begitu di dalam forum-forum kajian bersama-sama, Kristennya ikut-ikut ngomong, kita harus memperjuangkan hak Palestina. Iya betul, hak rakyat Palestina. Tetapi dalam konteks ini tidak usah harus kemudian menyangkal deskripsi Alkitab tentang Israel, kan gitu kan? Nah, satu pihak ketika kita membela Israel, juga kita tidak boleh tutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina yang menjadi korban konflik itu. Karena banyak orang Palestina itu bukan hanya orang Muslim, orang Kristen juga ada di antara mereka. Bahkan orang Muslim pun ada yang menjadi warga negara Israel. Jadi warga negara Israel itu ya ada orang Yahudi mayoritas, Kristen urutan ketiga, Muslim urutan kedua. Jadi justru orang Kristen itu minim sekali di negara Israel. Nah, saudara-saudara, kita akan batasi pembahasan kita merunut bagaimana sejarah Israel, ya. Ketika kemudian mereka terpencar-pencar di seluruh dunia itu, mereka itu ada yang ada di barat, ya, di Eropa Barat, ada di Eropa Timur, ada yang di benua timur seperti Yaman, Mesir, India, itu banyak orang Yahudi. Makanya kalau Anda membaca sejarah Islam, kota Yastrib, kota Madinah sebelum dijadikan kotanya Islam yang disebut Madinatun Nabi, itu ada 3 suku Yahudi yang di sana. Kemungkinan mereka juga datang setelah tahun 70 terusir dari Yerusalem. Begitu juga di Yaman, begitu juga di Mesir, begitu juga di India. Lah orang-orang Yahudi yang di Eropa ini namanya adalah Askenazim bahasanya. Orang Yahudi tapi dialeknya dialek Eropa Barat. Misalnya kalau ngomong Safuot, dia tidak bisa ngomong huruf T, Safuot, tapi mengucapkan Safuos. Sabat, Sabas, itu Yahudi Askenazim. Ya, banyak orang-orang Israel yang sekarang jadi pejabat-pejabat pemerintah itu Yahudi Askenazim, karena mereka imigran aliyah dari Eropa, aliyah dari Amerika. Tapi kalau mereka dari Yahudi Spanyol, orang-orang Yahudi Spanyol itu lebih fasih bahasa Ibrani. Kalau ngomong Safuot ya Safuot, Safuot itu Pentakosta maksudnya. Kalau ngomong Sabat ya Sabat. Baruh atah Adonai Elohenu Melek Haolam, bahasanya lebih fasih. Begitu juga orang Yahudi itu dinamakan orang-orang Yahudi Sephardim, yang di barat, Eropa Barat, Amerika, Yahudi Askenazim. Yang Yahudi di wilayah Eropa Timur, Spanyol secara khusus namanya Sephardim. Orang-orang Yahudi yang di Yaman, di Mesir itu namanya Misrahin. Jadi ada 3 kelompok itu bahasanya, dialeknya agak beda. Dan bahasa Ibrani sekarang cukup
bisa dibedakan dengan bahasa Ibrani klasik dalam Alkitab. Nah, tapi satu mujizat luar biasa yang kita lihat, Pak. Bahasa Ibrani itu menjadi bahasa mati selama 2000 tahun. Bayangkan, 2000 tahun itu cuma jadi bahasa-bahasa di tempat ibadah. Paling-paling kalau di anak orang Yahudi dia membaca Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Itu kalau orang-orang Sephardim bahasanya begitu, jadi mendayu-dayu kayak Islam, bukan kayak Islam kayak ini lebih tepat karena ini lebih tua daripada Islam. Adonai Elohenu Adonai Echad, sambil meniup shofar itu. Terus kemudian kan mirip dengan Hayyalas Shalah. Tapi kalau dia orang Yahudi dari Spanyol, orang Yahudi Spanyol yang mengucapkan, kalau orang Yahudi Askenazim mirip Protestan, mirip Katolik, karena pengaruh Barat Kristen itu kuat. Misalnya Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, itu kalau Yahudi yang di Barat. Tapi baik yang Shema Israel maupun yang Shema Israel, jangan salah paham, dua-duanya nggak percaya Yesus. Itu yang penting. Jadi jangan ke Yahudi-Yahudian, sudahlah warisi gereja yang apa adanya. Kita ini mewarisi multikulturalisme gereja. Ya karena Yesus itu memang Tuhan segala bangsa, bukan hanya miliknya satu suku bangsa tertentu. Maka kalau kita membaca Alkitab pun warisan bahasa yang multilingual itu kita warisi. Perjanjian lama itu bahasa Ibrani. 2000 tahun lebih Samaria Yahudi berpisah. Kurang dari 2000 tahun sejak tahun 90 Masehi Kristen dan Yahudi berpisah. Tapi Tauratnya masih sama. Yaitu Taurat Musa itu loh. Dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, Ulangan sama. 2000 tahun berpisah, Tauratnya Yahudi, Tauratnya Samaria, dan Kristen sama. Cuma orang Samaria tidak percaya dengan Yosua terus sampai Maleaki, dia tidak percaya. Karena apa? Nah, kalau dia percaya kan Yosua itu akhirnya tibanya Yerusalem. Wow, kalau kitab Yosua tibanya di Yerusalem, padahal Yerusalem tidak dia kehendaki sebagai kota suci. Bagian-bagian pertama kitab Yosua dia ambil ditempatkan setelah pasal 34 kitab Ulangan. Jadi bukan Taurat Samaria berbeda atau 6.000 ayat yang berbeda, bukan 6.000 ayat-ayat dari awal kitab Yosua diambil sama dia utuh-utuh ditempatkan setelah pasal 34. Makanya jumlahnya lebih banyak. Kenapa? Karena dia tidak mau pilih semua Yosua, apalagi nabi-nabi, karena arahnya kok semua membenarkan Yerusalem gitu lah. Kira-kira seperti itu. Tapi yang penting dasar Tauratnya itu tidak berbeda. Orang Samaria punya Paskah, Yahudi punya Paskah, Kristen juga menggenapi Paskah itu dengan Paskah Kalvarinya Yesus. Nah, kalau orang Islam boleh aja dia menerima Taurat, boleh saja, tapi kan Taurat yang dibayangkan sendiri, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa lewat malaikat Jibril. Namanya kepercayaan itu kan hak asasi setiap orang. Tapi kalau saya katakan kami juga punya Taurat, Pak, saya bilang ya, tapi Tauratmu Taurat dari alam lain karena nggak pernah eksis. Tauratnya Islam kan Taurat dari alam lain kan nggak punya eksistensi sama sekali. Dia hanya mengandaikan ada Taurat yang digambarkan, diwahyukan. Tapi dia menolak Taurat yang ada sekarang dengan tuduhan pemalsuan. Yang justru ajaibnya itu apa? Kristen, Yahudi, Tauratnya masih sama. Tafsirannya beda, ya tafsirannya beda. Sesama Kristen aja, Katolik sama Protestan juga beda tafsir kok. Apalagi beda. Satunya tidak percaya Yesus, satunya percaya Yesus. Tapi kitabnya masih sama, itu luar biasa gitu. Nah ini menjadi bukti bagaimana Alkitab itu tidak berubah. Secara khusus tentang Yerusalem,
Orang Yahudi punya keterikatan dengan bait Allah, khususnya Hakotel Hama'arafi, yaitu tembok barat yang dikenal dengan Haitun al-Mubaka. Orang Islam punya sejarah sendiri yang dikaitkan dengan kunjungan Nabi Muhammad secara meta-historis, bukan secara historis, itu meta-historis, karena itu kan pengalaman iman kan terhadap kota suci Yerusalem. Lalu apa? Katanya secara meta-historis Nabi Muhammad naik dari Masjidil Aqsa itu ke Sidratul Muntaha secara meta-historis. Ya, makanya di atas tempat di mana menurut pandangan Islam dulu Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, kemudian sejak zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan tahun 695 didirikan masjid yang dikenal Dome of the Rock, Masjid Qubatus Sokroh, Masjid Kubah Biru, Kubah Mas, Masjid Kubah Mas. Lalu kira-kira tahun 705 anaknya dari Abdul Malik bin Marwan namanya Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan mendirikan satu masjid yang dinamakan sesuai dengan ayat Al-Quran. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berdasarkan kata Masjidil Aqsa yaitu masjid yang jauh, Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan jauh setelah zaman Nabi Muhammad menamakan masjid ini berdasarkan surat Isra tadi, dinamakan Masjidil Aqsa. Tahunnya 705. Sementara Nabi Muhammad meninggal 632. Maka saya gunakan kata-kata meta historis, ya. Seperti itu, Saudara. Maka bagaimanapun alasannya, orang Islam mengakui itu sebagai tempat suci. Orang Kristen dia punya Golgota juga di dekatnya bait Allah itu. Tapi karena orang Kristen memahami Yesus tidak ada di sini lagi, dia sudah bangkit. Dia secara emosional tidak terlalu terikat pada kota Yerusalem. Dia terikat pada nama Tuhan Yesus, lebih terikat pada peristiwa kebangkitan Yesus itu. Meskipun orang Kristen juga sangat mencintai kota Yerusalem karena eksistensi Golgota ada di sana. Nah, jadi tiga kelompok ini memiliki pengalaman historis terhadap kota suci Yerusalem. Lalu Palestina dan Israel secara politik, bagaimana dia memahami klaim-klaim ini kan? Ya. Lalu klaim historis itu miliknya Palestina atau miliknya Israel? Kita uji pertama. Sekarang kita uji klaim Israel dulu. Orang Israel selama 2000 tahun mereka selalu berdoa, berharap, mendamba. Mereka selalu mengatakan tahun ini kita di sini lasana habba'ah Yerusalem, tapi tahun depan kita di Yerusalem. Itu bukti liturgis bahwa mereka selalu merindukan kota Yerusalem sekalipun mereka terserak-serak di seluruh dunia. Yang kedua, di dalam teks yang tadi sudah saya kutip yaitu Megilat Ta'anit, gulungan puasa. Orang Yahudi mengakui dokumen itu tahun 160 bait Allah diruntuhkan, dibakar dengan api tepat di tanggal 9 bulan Ab atau tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi sekitar sembahyang Minkah yaitu jam 3 petang. Tanggalnya, tahunnya sampai jamnya dicatat loh saudara-saudara. Artinya kalau orang yang tidak terlibat betul dalam pengalaman sejarah Yerusalem pasti tidak bisa menulis seperti itu. Iya kan? Itu satu. Bedakan dengan pengalaman metahistoris kaum Islam tadi. Identifikasi kota Yerusalem itu terjadi baru sejak zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Penamaan Masjidil Aqsa itu dinamakan berdasarkan Quran. Jadi namanya sudah ada, masjidnya belum ada. Artinya ini berbeda dengan pengalaman orang Yahudi di mana jamnya, tanggalnya, tahunnya, ritualnya masih ada sampai hari ini yang namanya puasa perkabungan Tis'a B'Ab. Kemudian data di luar Alkitab. Data di luar Alkitab, pertama saya menemukan prasasti yang ditulis oleh Fir'aun Merenpetah. Itu berkuasa kira-kira tahun 1213 sampai dari 1203 sebelum Masehi.
Dalam prasasti Fir'aun meren petah itu disebutkan Zir-il, maksudnya Israel, Zir-il Plat Ben Terat. Israel telah dibiarkan gersang, benihnya tidak ada lagi. Ini setelah peristiwa Eksodus. Jadi Fir'aun meren petah itu hidup setelah Fir'aun Eksodus yang menceritakan penaklukan terhadap Yerusalem, terhadap Israel. Kemungkinan dia telah menyerang wilayah Israel yang waktu itu sudah menetap jadi wilayah atau kekuasaan bangsa Israel pada zaman setelah Yosua. Itu bukti-bukti di luar teks kitab suci. Kedua, bukti-bukti dari zaman setelah Raja Daud, yaitu prasasti batu Mesa Stone yang ditemukan di Yordan. Kalau saudara pergi ziarah ke Israel, Anda akan menemukan replikanya itu di Gunung Nebo, di gereja Fransiskan Katolik. Di situ ada data arkeologinya yang namanya batu Mesa. Di situ tertulis itu zamannya Israel sudah terbelah menjadi dua. Israel di Samaria, Yehuda di Yerusalem. Kira-kira prasasti itu muncul tahun 850, ada kata-kata Omri Melek Yisrael. Omri Raja Israel. Jadi artinya Israel sebagai negara yang berdaulat dengan teritorial tertentu itu sudah ditulis dalam prasasti meren petah dari abad 12 sebelum Masehi. Bahkan ada tertulis dalam inskripsi-inskripsi dari musuhnya Israel, yaitu Raja Mesa, yang kisahnya juga ada dalam Alkitab. Itu disebutkan prasasti batu Mesa itu 850 sebelum Masehi. Nah, sekarang kita menguji bagaimana klaimnya Palestina. Yang disebut Palestina itu pertama kali muncul kalau data biblikal itu dalam kitab Kejadian pasal 10 ayat 13 sampai 14. Di situ disebutkan Filistin. Kata Filistin, Palestina, Filistin adalah keturunan Kaslihim. Kemudian Ulangan pasal 2:23 dia menyebut tentang orang-orang Filistin dari Kaftor. Kaftor itu Yunani. Dari Kaftor, ya. Termasuk 5 kota kuno yang disebut Pentapolis. Pentapolis, polis itu kota, penta itu 5. Apa itu? Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, dan Gad. Makanya kita melihat Goliat dari Gad. Itu menjadi wilayahnya orang Palestina. Wilayahnya di mana? Dari seberang selatan ke utara, dari lembah Gaza hingga sungai Yarkon. Tetapi orang Palestina yang disebutkan di sini tidak pernah eksis jadi sebuah negara. Hanya pendatang baru dari Kaftor. Maka di dalam terjemahan Alkitab Septuaginta mereka disebut dengan 3 nama. Pertama, Pulistin, Palestina. Helenas, orang-orang Yunani karena mereka datang dari wilayah Yunani, atau Alopuloi, bangsa-bangsa lain, sebagai terjemahan dari kata-kata Goyim. Ini termasuk orang Goyim di luar Israel. Penemuan arkeologi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa tempat-tempat di wilayah misalnya Asdod, Askalon, Gad itu banyak ditemukan tulang-tulang babi. Artinya apa? Daerah itu pasti dulu daerah yang dihuni oleh orang-orang Filistin purba. Nah, pertanyaannya, Filistin purba ini tidak pernah eksis jadi negara. Berarti berbeda dengan Israel yang jelas eksis jadi negara. Prasasti meren petah, prasasti batu yang ditemukan di Yordan tadi, batu Mesa di Yordan, Mesa Stone. Jelas itu ada eksistensi sebagai negara. Sementara Filistin itu adalah pendatang. Tapi apakah Filistin dalam zaman Alkitab itu sama dengan Palestina sekarang? Nah, itu yang jadi masalah. Nah, kita akan lihat contoh bahwa orang Palestina sebagai pendatang itu ditulis di dalam Sefanya 2 ayat 5. Yosabe Hebel Hayam Kretim, penduduk tepi laut orang-orang Kreti. Kreti itu pulau Kreta dari Yunani. Yang kedua misalnya disebut juga tadi disebutkan Filistin Mek Kaftorin,
orang-orang Palestina yang datang dari daerah yang namanya Katfor. Ini menunjukkan eksistensi orang-orang pendatang di Yerusalem. Bagaimana dengan ungkapan Al-Quran sekarang? Nah ini penting ini. Justru anehnya Al-Quran sendiri, kalau ini dijadikan rujukan sebagai konflik agama, justru di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 21 menegaskan bahwa kepada Musa, kaumnya Musa telah diberikan tanah suci, yaitu Israel. Disebutkan di dalam surat Al-Maidah 21 digambarkan Nabi Musa itu menyampaikan kepada kaumnya, ya qaumi udkhulu al-ardal muqaddasal lati kataballahu lakum. Wahai kaumku, ya qaumi udkhulu, masuklah al-ardal muqaddas, ke tanah suci, allati, yang oleh Allah kataballahu lakum, diberikan kepadamu. Nah, bagaimana teks ini kemudian dipahami oleh orang-orang pejuang Hamas Palestina sekarang? Sejak orang-orang Israel menolak Muhammad sebagai nabi terakhir, maka perjanjian ini sudah batal, kata. Dan sekarang tanah Palestina itu sebagai tanah wakaf yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam sampai akhir zaman. Itulah. Jadi ini Quran ini katanya batal karena sejak orang Yahudi menolak Isa Al-Masih dan Muhammad, itu kira-kira. Nah itu satu. Kemudian kalau Palestina itu, Palestina modern, memakai dalil agama untuk menguasai Israel, maka mereka harus mau disamakan dengan apa yang dikenal dalam Quran kaum raksasa, kauman jabarin. Kauman jabarin, orang-orang raksasa yang diusir dari tanah suci bersamaan dengan masuknya kaum Musa. Dan itu disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 22. Kacau kalau itu dilakukan, kalau dalil agama. Israel terlalu kuat dalilnya. Baik dalil itu hukum internasional maupun data sejarah di luar Alkitab, maupun data sejarah Alkitab, bahkan Quran sendiri menyebut itu adalah miliknya Israel. Kan gitu kan? Nah ini repot. Dan yang ketiga sekarang, nama Palestina modern itu yang dikenal sekarang, apakah itu sama dengan Filistin? Ternyata tidak. Karena apa? Setelah runtuhnya Bait Allah tahun 70 Masehi, kira-kira tahun 136 Kaisar Hadrianus menguasai Yerusalem secara lebih keras lagi. Pasca pemberontakan Bar Kokhba itu oleh Rabi Yahudi saat itu ditahbiskan jadi putra bintang, itu adalah Mesias. Tapi ketika Bar Kokhba kemudian ditundukkan oleh Romawi, maka orang-orang Yahudi semua terusir semua. Saat itu nama Israel harus terhapus dari peta sejarah. Makanya dibuat sebuah strategi untuk menghapuskan negara Israel. Nah, pada zaman dahulu Israel kan dijajah oleh Romawi. Pada saat kematian Herodes Agung, ketiga anaknya diberikan warisan oleh pemerintah Romawi karena bangsa Yahudi tidak suka dan ketiga anak Herodes Agung ini, yaitu Herodes Antipas, kemudian Herodes Archelaus, kemudian Herodes Philippus. Mereka tidak setuju dengan tiga-tiganya, tapi dipaksa jadi tiga. Yang pertama wilayah Galilea yang diperintah oleh Archelaus, wilayah satunya wilayah Antipas yaitu adalah wilayah Yudea, dan wilayah Samaria. Ketiganya ini diberikan pada anak-anak Herodes. Pada waktu Kaisar Hadrian dengan para jenderalnya menguasai Yerusalem, akhirnya apa? Terjadi perluasan kota. Jadi wilayah Yudea dijadikan provinsi, wilayah Galilea dijadikan provinsi, wilayah Samaria, dataran tinggi Golan dijadikan provinsi. Maka wilayah Syria digabung dengan wilayah Yudea, dan namanya adalah Syria Palestina. Nama Palestina justru yang mengangkat itu adalah kaisar pagan yang namanya Hadrianus.
Maka wilayah untuk menggantikan nama Israel, menghapus dari muka sejarah, diperkenalkan istilah baru yaitu Syria Palestina. Itu abad kedua. Kota Yerusalem harus terhapus dari peta. Karena selama ada impian tentang kota Yerusalem atau tanah Israel, nanti orang Yahudi terus menerus mengatakan lesana habba'ah birusalaim, tahun depan kita di Yerusalem. Selama nama-nama Israel, Yerusalem tidak hilang dari ingatan orang Israel, selama itu Roma tidak yakin bahwa Israel tidak bangkit lagi sebagai sebuah kerajaan, maka kota Yerusalem bersamaan dan penghapusan kota Israel dihapus dan dinamakan dengan Alia Capitolina, dan nama itu diabdikan untuk dewi kafir mereka, Alia Capitolina. Menariknya, kata Yerusalem tidak muncul dalam Al-Quran, tidak muncul dalam hadis. Al-Quran tidak muncul satu kata pun tentang kata Yerusalem. Kalau Israel ada, ya Bani Israel, tapi kata Yerusalem tidak muncul. Tradisi Islam kemudian setelah Quran dan setelah hadis menyebut Yerusalem dengan Al-Quds, kota suci. Al-Qudus, kota suci. Karena Yerusalem menjadi kota suci ketiga setelah Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dan Al-Quds, yaitu kota suci ketiga, kota Yerusalem. Yang menarik, perjanjian Umar bin Khattab ketika memasuki kota Yerusalem, dia adalah sahabat Nabi setelah Abu Bakar, kemudian Umar. Lalu pada zaman Umar dia melakukan Mistaq al-Umariyah, yaitu perjanjian atau konstitusi Umar. Dia menyebut kata Yerusalem penduduk Ilia, dan kata Ilia itu adalah dari kata Alia Capitolina. Jadi artinya justru data dari sumber sejarah Islam klasik malah tidak menyebut kota Yerusalem sesuai dengan nama yang diberikan dari Taurat, kota Salem, dan nama yang diberikan kitab nabi-nabi, Yerusalem, tapi nama yang diberikan oleh Kaisar Pagan yaitu Elia, Alia Capitolina. Maka segala macam identifikasi secara teologis dari Quran maupun dari sejarah Islam akan merugikan Palestina. Karena apa? Yang jelas Quran tidak menyebut kata Yerusalem, Quran malah menyebut kata tradisi Islam kemudian malah menyebut kota Alia, dan Alia itu membenarkan Alia Capitolina. Kalau dia menyebut Filistin, itu sama dengan tadi kaum raksasa yang dikalahkan Daud, yaitu Goliat, dan itu ada dalam surat Al-Maidah, kaum raksasa yang diusir dari kota tanah suci begitu kaum Musa memasuki kota suci itu. Ini sulitnya identifikasi keagamaan bagi perjuangan Palestina. Lalu sisa satu lagi, kalau gitu apa yang harus dilakukan? Ya lihat dari hukum internasional sekarang. Satu-satunya begitu, tidak bisa pembenaran secara agama. Kalau pembenaran agama Israel pasti menang. Wong jelas itu datanya tidak hanya ada dalam kitab suci, baik Taurat, Injil, Quran, bahkan catatan-catatan sejarah yang menunjukkan bahwa bangsa Israel memang eksis sebagai bangsa. Tetapi hukum internasional memang tidak memiliki aturan yang jelas. Bagaimana kalau sebuah negara 2000 tahun sudah hilang kemudian kembali? Nah ini hanya ada di dalam rencana Tuhan, tidak ada di hukum internasional ini. 2000 tahun sudah meninggalkan kota Yerusalem, jadi masalah. Di situ sudah pernah diduduki orang Roma, setelah Roma Persia, setelah Persia Roma lagi, setelah Roma kemudian Arab. Setelah Arab, kan bangsa Arab itu menduduki ketika zamannya dinasti Umayyah, zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Lalu dinasti Umayyah runtuh jadi dinasti Abbasiyah, kemudian dinasti Mamluk Mesir. Terakhir adalah dinasti atau kekhalifan Ottoman. Kekhalifan Ottoman itu Turki modern. Nah, waktu Perang Dunia Pertama tahun 1914, mereka kalah dengan lawan-lawan mereka. Karena Turki di pihak yang kalah perang,
maka otomatis daerahnya diserahkan kepada yang menang perang. Itu perang dunia pertama 1914. Lalu diserahkanlah kepada Inggris. Sementara di wilayah Israel itu sudah ada orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab itu sebetulnya Palestina modern itu kan orang-orang Arab itu, baik itu orang Kristen maupun orang Islam. Di situ juga ada orang-orang Yahudi yang mulai aliyah itu emigran dari benua Eropa, dari Amerika, dari Timur Tengah, dari India, semua masuk ke situ. Mereka membeli tanah orang setempat, sebagian ngerampas, ya itu juga diakui. Ada orang-orang Zionis itu yang ngerampasi tanahnya orang-orang Palestina Kristen, seperti yang dialami oleh Abuna atau pendeta Elias Sakur. Keluarganya dirampas kebun anggurnya, alasannya dijadikan apa, itu ternyata dimiliki oleh orang Israel. Itu harus diselesaikan tidak di dalam konteks negara, tapi dalam konteks penegakan HAM, kan itu kan harus dipilah mana bukan Palestina sebagai negara tapi rakyat Palestina. Itu yang terjadi. Makanya pada saat sekarang ini ada seorang Arab Kristen Palestina, namanya adalah Hanan Nasrawi. Dia selalu memenangkan diplomasi di forum internasional. Kalau pihak Hamas itu pihak Islam yang garis keras itu munculnya setelah Intifadah tahun 1987. Mereka selalu mengatakan hapus peta Israel dari muka bumi, ya itu kan cakar PDW itu. Gitu? Karena ini tanah wakaf umat Islam sampai akhir zaman, dia semaunya sendiri kan, ya begitu hukum internasional. Dan dokumennya tidak ada seperti itu. Tanah wakaf itu kan urusanmu. Tahu hukum internasionalnya seperti apa? Hanan Nasrawi sadar, sebagai seorang Kristen dia tahu Alkitab pasti. Bukan hanya tahu Alkitab, dia tahu dokumen-dokumen sejarah. Bahwa kalau kita memakai dalil keagamaan kita mesti kalah. Karena memang baik Al-Quran maupun Alkitab kalau dalil agama membenarkan kepemilikan Israel. Lalu dia pakai dalil HAM. Waktu saat ada konflik tanah, bahwa ada orang-orang Israel yang menguasai tanah itu secara paksa, pembayaran ganti rugi nggak dilakukan, orang itu terusir. Terus ditanya di forum internasional, di PBB, orang yang bersangkutan itu dihadirkan. Ini tanah milik siapa? Negara Israel mengklaim ini tanah wilayah Israel. Ya, saya tahu ini wilayah Israel. Tapi tanah itu miliknya siapa? Ini tanahnya pemerintah Republik Indonesia, tapi gereja ini sertifikatnya namanya siapa? Kan gitu kan persoalannya. Tetangga sebelah itu masa ada sertifikat miliknya Republik Indonesia? Enggak kok. Sertifikatnya itu punya siapa? Misalnya punya Tuan Samuel. Tuan Samuel berasal dari mana tanah ini? Dari bapak saya Tuan Daud. Tuan Daud dari mana? Oh, dari kakek saya Tuan Sulaiman. Oh, jelas. Mana sertifikatnya? Ini sertifikatnya. Sertifikat ini tidak dicabut ketika Israel menguasai tempat ini. Terus kemudian forum internasional mengatakan, serahkan ini kepada yang punya. Bahwa wilayah ini sekarang menjadi wilayah Israel itu no problem. Silahkan, wong itu wilayah negara. Tapi sertifikatnya siapa? Ya orang ini serahkan. Kalau kamu mau beli, ya beli dengan harga yang layak. Itu yang terjadi. Jadi antara penyelesaian secara HAM, secara pribadi, dengan penyelesaian secara politik. Tapi sekarang kita runut bagaimana sejarahnya Israel secara modern. Setelah tahun 1914 Turki kalah perang, Palestina diserahkan kepada Inggris karena pihak pemenang. Lalu Inggris mengeluarkan mandat yang namanya Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour itu dikeluarkan tahun 1917 dengan ketentuan bahwa tempat ini Israel adalah tanah air bagi bangsa Yahudi. Nah, lalu menimbulkan protes bagi orang-orang lokal yang menghuni tempat itu sebelum pendatang-pendatang Yahudi datang ke tanah Israel. Ketika terjadi proses rakyat itu, mereka kan warga negara, dulunya kan warga negara Turki. Tapi kan Turki sudah kalah perang dunia pertama, lalu diserahkan kepada Inggris. Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour yang mengatakan itu tanah milik, itu tanah air Israel. Orang-orang yang menduduki tanah itu sebelum Israel datang, artinya orang-orang Yahudi yang datang dari barat tadi keberatan.
Lalu pada tahun 1937 dikeluarkan yang namanya Komisi Lordville, karena ada orang yang namanya Tuan Ville, maka Lordville. Di sana dibuat obsesi pilihan, ya, tanah Israel di tanah yang sama itu, di tanah suci itu, pembentukan dua negara dalam koeksistensi damai, yaitu negara Israel dan negara Palestina. Itu ditawarkan. Tahun 1947 dikeluarkan lagi resolusi PBB 181 yang mengatakan mengulangi kembali solusi dua negara. Di tanah suci ada dua negara, yaitu negara Israel dan negara Palestina, dengan catatan kota Yerusalem tidak boleh, Yerusalem Timur tidak boleh menjadi ibu kota salah satu negara yang berkonflik. Yerusalem Timur harus ditentukan statusnya secara hukum internasional sebagai corpus separatum, sebagai bagian yang terpisah di bawah hukum internasional. Takhta Suci Vatikan sepakat dengan PBB, Israel sepakat dengan PBB, tetapi orang Palestina menolak karena dihasut oleh suku orang-orang Arab tetangganya. Oh, tidak bisa, mereka tidak mau terima. Status wilayah tanah suci itu statusnya kosong kekuasaan. Karena apa? Ini kan statusnya masih di bawah mandat internasional, mandat Inggris yang memenangkan perang dunia pertama, kan itu kan? Berarti statusnya apa? Statusnya dia kosong. Ketika orang-orang Palestina masih sibuk menolak dan mereka punya agenda menghapus Israel dan tidak ada negara Israel sampai kapanpun juga di wilayah Palestina. Sementara status quo negara wilayah itu dalam kondisi tidak lagi di bawah Turki, karena Turki sudah kalah perang sama lawan-lawannya yang antara lain Inggris. Israel curi start untuk kemerdekaannya. Ya, mumpung ini masih kosong, tidak di wilayah siapa-siapa, kemudian ada deklarasi Balfour yang mendukung itu tanah air Israel. Soal Palestina nanti mau terima atau tidak urusan lain. Yang penting sudah ada jalur hukum bahwa ini adalah statusnya kosong. Maka dia proklamirkan kemerdekaan 14 Mei 1948. Itu kira-kira seperti itu loh. Jadi kalau saya membahasnya kan netral saya ngomong sejarah ya sejarah. Begitu 14 Mei 1948 negara Israel diproklamirkan, negara-negara Arab mengeroyok Israel. Salah satunya Libanon, Suriah, Irak, Yordan, Mesir, dan Saudi Arabia. Negara-negara Arab yang mengeroyok Israel itu tidak semuanya Islam. Libanon mayoritas Kristen waktu itu. Jadi tidak bisa kita batasi hanya konflik agama. 5 negara tadi kalah semua sama Israel. Dan ini orang yang heran, pengamat militer juga heran. Ini negara kecil baru bangkit begitu, kok bisa menang sama negara-negara raksasa dari 5 negara loh. Libanon, Suriah, Irak, Yordan, Arab Saudi. Bahkan kemenangan itu telah menambah wilayah yang dulu kan ditentukan ini wilayah Israel, ini wilayah Palestina oleh mandat PBB, resolusi 181. Dengan kemenangan perang itu dia menambah wilayahnya 50% lebih. Jadi dari dulu yang menjadi wilayahnya Palestina sekarang menjadi wilayah Israel. Lah, ini kan bukan pencaplokan, ini menang perang kok. Salahnya sendiri kamu menolak kemarin. Kalau kamu menerima opsi 2 negara, selesai kan wilayah masing-masing. Lah ini kamu menolak, kemudian kamu ngelawan kami, kemerdekaan kami perang dan kamu kalah. Lah ketika kalah kan kemudian wilayah yang dimenangkan tadi secara hukum internasional diakui sebagai pemenang perang. Seperti kasusnya menangnya perang Inggris dan sekutunya atas Turki dan sekutunya. Gitulah kira-kira. Nah, perlawanan tidak berhenti. Mulai muncul selain perang tahun 48, lalu disusul lagi perang 6 hari tahun 1967, terakhir perang Yom Kippur 1973. Di perang Yom Kippur itu menarik. Orang Yahudi pada masa raya kan tidak boleh perang.
diserang mendadak, tapi ya menang akhirnya. Nah, ketika Israel itu menang, ini menjadi problem bagi negara-negara itu. Kemudian perjanjian terus dilakukan, muncullah Yasser Arafat. Solusi dua negara tadi diterima oleh Arafat. Arafat menerima solusi dua negara, tapi pada pihak lain tetap intifadah jalan. Artinya ada orang Palestina moderat di garisnya Fatahnya Arafat ini, lalu orang Palestina yang garis keras, faksi agama, melahirkan yang namanya Hamas. Pada saat keras-kerasnya intifadah itu tahun 1987. Akhirnya sejak saat itu Palestina terbelah menjadi dua, yaitu faksi Hamas dan faksi Fatah. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, pada saat sekarang ini setelah pemilu tahun 2006 ya, kemudian sebelum itu ya tahun 80-an itu sampai Presiden Anwar Sadat mati terbunuh itu kan karena perjanjian damai dengan Israel. Nah, 50% lebih dari kemenangan perang tadi lewat meja perundingan sama Israel dikembalikan ke Mesir. Maka Sinai saya kembalikan, ya, wilayah Yordan juga ini milik kamu, tapi kamu jangan ganggu saya lagi ya. Nah, makanya sejak saat itu Yordan sama Mesir sekarang menjadi sahabat Israel, Saudi menjadi sahabat Israel, Irak belum, Lebanon masih keras, ya kan? Itu yang terjadi sekarang ini. Nah, kemudian baru beberapa tahun terakhir ini mereka ingin menerima solusi dua negara damai, tetapi minta wilayah sebelum perang, yang tidak bisa dong. Loh, kamu kemarin kan ngelawan perang, setelah perang saya menang, masa wilayah yang sebelum perang yang ditentukan PBB kamu minta lagi? Tidak bisa. Jadi itu dikatakan pencaplokan wilayah-wilayah Palestina, itu sejatinya tidak seperti itu. Kemudian yang terakhir, pemindahan kedutaan Israel, yang kedutaan Amerika yang selama ini di Tel Aviv dipindah ke Yerusalem, heboh di seluruh dunia. Orang Indonesia ikut heboh, mengadakan demo, bahkan sumbangan beras kepada Palestina. Kalau orang Palestina kan nggak makan nasi, berasnya dimakan siapa sekarang? Pemilu tahun 2006, kemudian Hamas ikut pemilu, Fatah ikut pemilu. Fatahnya kalah dengan Hamas. Faksi Islam garis keras menang. Kenapa kekalahan Fatah? Salah satunya Partai Nasionalis ini korupsi. Ini sejak dulu sama begitu, makanya kalau Anda ke Partai Nasionalis, hati-hati jangan mencintai mamun. Ideologinya bagus tapi mentalitasnya rusak. Karena di sana terkenal sekali orang-orang Fatah itu banyak melakukan pungutan-pungutan pada rakyat Palestina. Di tengah-tengah kesulitan seperti itu, maka rakyat Palestina pro kepada asal beda dengan Fatah. Hamas menang telak. Waktu menang telak itu, kemudian negara-negara barat kebingungan, wah ini kalau partai garis keras ini menang, ini tidak ada lagi perundingan terhadap Israel. Maka kemudian salah satunya bantuan untuk Palestina, yang itu sebenarnya tersalur nggak tahu kemana, untuk bikin merakit bom itu nggak tahu kemana, itu langsung ditarik. Kemudian setelah ditarik diadakan lobbying lagi, waktu Ismail Haniyeh masih menjadi Perdana Menteri, tapi presidennya dari Fatah, yaitu Mahmud Abbas. Nah, sekarang ini jujur wilayah Gaza itu wilayah menjadi markasnya Palestina, faksi Hamas. Wilayah West Bank, wilayah jalur tepi barat itu wilayahnya Fatah sampai hari ini. Coba kalau Palestina tidak terlalu temperamental, sabar, itu kan, orang sabar lebih daripada pahlawan pasti dapat. Lah, orang menolak opsi dua negara damai koeksistensi dalam satu wilayah, sudah nolak, memerangi, setelah perang kalah minta lagi, yang ini nggak bisa dong. ini bahasa vulgarnya seperti itu, karena ini konsumsi jemaat.